Bapak dalam belajar meneruskan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang refleksi, sekarang kita lanjutkan dengan rotasi. Mudah-mudahan Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga sehingga kita baik dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Amin. Semua. Hari ini kita belajar tentang rotasi. Saat ini kita belum bisa bertatap muka. Melalui video ini Bapak share ke kamu, mudah-mudahan kamu bisa memahami pembelajaran rotasi. Yang penting kamu tetap semangat. Ingat, kamu udah punya cita-cita, kamu punya impian, kamu akan memilih SMA nanti tidak terasa 5 bulan lagi kamu akan sekolah di SMA unggulan seperti apa yang kamu impikan. Tetap semangat untuk menyusun masa depan yang lebih. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar fokus, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kamu bisa paham, menguasai apa itu rotasi. Bagaimana menggambar rotasi. Dari gambar itu kamu temukan rumus. Lalu dapat rumus, kamu bisa menggunakan konsep rotasi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke? Ini yang tidak pernah kita lupakan, karakter, ya. Ini selalu kita tumbuhkan, ya, supaya ini modal kamu nanti, ya, di kala kamu sudah dewasa, kamu harus mandiri. Maka ini modalnya, kamu harus jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Selalu kita tanamkan, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang punya karakter kuat dalam mengarungi masa depan yang lebih baik. Oke, sekarang kita segitiga ABC. Kalau kita rotasi, diputar, maka A aksen, B aksen, C aksen itu namanya hasil rotasi. Rotasinya yang mana? Searah, berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, yang ini searah putaran jarum jam. Jadi, rotasi itu apa? Rotasi itu adalah perputaran. Ya, perputaran dengan pusat titik O. Ini pusatnya. Pusat titik O, jauhnya berapa? Kalau kita lihat sepintas ini diputar sejauh 90. Nah, kalau searah putaran jarum jam, ini namanya arah negatif. Boleh kamu tulis negatif 90 derajat. Nanti ada 90 derajat, ada 180 derajat, ada 270 derajat. Ini namanya rotasi. Jadi rotasi itu adalah atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan, ya. Posisi dengan cara diputar melewati suatu pusat dan sudut tertentu. Jadi pusatnya titik O, sudutnya 90 derajat. Nah, ini pengertian yang harus kamu ingat, kamu tanamkan. Konsepnya lebih penting, ya. Konsepnya, berarti ada perpindahan posisi, ada titik pusat rotasi, ada jauh rotasi. Nah, hasilnya itu menjadi bayangan dari titik awal atau bidang awal. Kita lanjutkan. Coba lihat. Kalau PQR, segitiga PQR. Kalau kita merotasikan 180 dengan pusat O, berarti P hubungkan ke O lalu diperpanjang, karena 180 derajat itu garis lurus. Buat arahnya. Nah, untuk 180 arah
searah putaran jarum jam ataupun berlawanan arah putaran jam itu sama, ya, hasilnya sama. Searah putaran jarum jam atau negatif 180 derajat dengan berlawanan arah sama bayangannya, P aksen. Q sama, OQ dapat Q aksen, R aksen. Inilah bayangan segitiga PQR dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat. Sekarang kita lihat. P 2,1 bayangannya negatif 2, negatif 1. Q 4,1 bayangannya negatif 4, negatif 1. R 3,4 bayangannya negatif 3, negatif 4. Dari pengamatan ini, dari menalar di sini, maka dapat disimpulkan apabila ada titik A, B dirotasi dengan pusat O sejauh 180 derajat, bayangannya adalah min A, negatif A, negatif B. Lihat, 3,4 negatif 3, negatif 4. Nah, nanti dikala kamu diberi masalah, diberi soal, diberi latihan, kamu boleh pakai gambar, tapi karena rumus sudah kita temukan, boleh pakai rumus. Kamu ingatnya yang mana, pahamnya yang mana, dua-duanya boleh, ya. Boleh pakai gambar, boleh pakai rumus. Karena rumus ini kita temukan, kita udah menemukan rumus. Oke, 180 derajat. Sekarang rotasi pusat O sejauh 90 derajat. Ingat, 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti berlawanan arah putaran jarum jam, berarti ke kiri. Nah, ke kiri. P-nya, bayangan P ada sebelah kiri, 90 derajat itu ini. Maka inilah P aksen. Pusat O jauhnya 90 derajat, arah berlawanan arah putaran jarum jam, ini arah positif. Ini Q, ternyata bayangannya Q aksen, ya, ini Q aksen. R, hubungkan O ke R, buat sudut 90 derajat, ini putarannya. Maka diperoleh segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Itu bayangan dari segitiga PQR oleh rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Maka dari gambar dapat kita simpulkan P 2,1 bayangannya min 1,2, P aksennya. Q 4,1 ternyata Q aksennya negatif 1,4. Dan R 3,4 bayangannya negatif 4,3. Ini hasil rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Dari pengamatan 3 titik itu, kita buat kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulannya? Apabila ada titik A, B dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif B, A. Bisa dilihat 2,1 bayangannya negatif 1. Jadi negatif B, A. Ingat, rumus ini kita temukan dari gambar. Jadi konsepnya gambar. Nah, nanti silakan mau menggambar boleh, karena rumus sudah kita temukan, mau pakai rumus boleh. Ini rotasi sejauh 90 derajat. Ingat, positif 90, berarti berlawanan arah putaran jarum jam. Berikutnya kita coba rotasi 90 derajat tetapi searah putaran jarum jam. Pusat tetap O. Hubungkan OP, buat sudut 90 derajat tetapi ke kanan searah putaran jarum jam. Maka didapat P aksen ini. OQ sama, lalu kita buat sudut 90 derajat searah putaran jarum jam, maka didapat Q aksen.
R, OR, buat sudut 90 derajat, lalu kita putar sejauh 90 derajat searah putaran jarum jam, maka diperoleh R aksen. Nah, inilah bayangannya. P aksen, Q aksen, R aksen merupakan bayangan segitiga PQR yang dirotasi dengan pusat O sejauh negatif 90 derajat. Ya. Maka kita peroleh P2,1 bayangannya 1, min 2. 4,1 bayangannya 1, min 4. 3,4 bayangannya 4, min 3. Apa kesimpulannya? Kalau tadi min B, A, sekarang ternyata 2,1 jadi 1, min 2. B, min A. Itu? Catatannya begini. P dirotasi sejauh 90 derajat. Ya, ini akan sama dengan kalau searah putaran jarum jam itu negatif 90, ini sama dengan positif 270. Tetap kembali ke sini. Jadi diputar sejauh min 90 derajat itu sama dengan diputar positif 270, sama. Tapi aksen juga di sini, ya. Berarti kalau diputar dengan 90 derajat, ya, positif 90 derajat itu sama hasilnya dengan diputar min 270 derajat. Ingat ya. Oke. Arah perputaran searah perputaran jarum jam itu disebut arah negatif. Makanya ditulis min 90 derajat. Jadi kesimpulannya, apabila A, B diputar dengan pusat O sejauh 180 derajat, maka bayangannya adalah min A, min B. Sama dengan min 180 derajat. Kemudian A, B dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Ingat, 90 derajat berarti berlawanan arah putaran jarum jam. Maka bayangannya adalah min B, A. Ini sama dengan perputaran, ini kebalik. Sorry nih, maaf Bapak, maaf nih. Kebalik ini seharusnya ini min di atas ya. Min 270 derajat. Kebalik. 90 derajat sama dengan min 270 derajat. Berarti yang di bawah min 90 derajat sama dengan positif 270 derajat. Ini tolong kita perbaiki nanti. Ya. Min 90 derajat berarti 90 derajat searah putaran jarum jam itu sama dengan 270 tapi berlawanan arah putaran jarum jam. Oke, diingat ini ya rumusnya. Contoh, ada titik A min 5,2 dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat, min B, A. Min B berarti B nya 2, min 2, A nya min 5. Titik K 3, min 10 dirotasi dengan pusat O sejauh 180 derajat. Maka min A bayangannya min A, min B. Berarti A nya 3, min 3, min B. B nya min 10. Maka diperoleh min 3, 10. Usahakan langkah pertamanya rumus ditulis. Biar nanti kita akan ingat lama. Ya. Jangan langsung saja. Nah, ini 2 kali rotasi. Tentukan bayangan titik K 1,7 dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat searah putaran jarum jam. Berarti min 90. Dilanjutkan rotasi dengan pusat O sejauh 180 derajat. A, B kalau dirotasikan min 90 derajat, B, min A. Ya. B ini juga sorry ya, ini min 90 ya, min 90.
B, A 7, min 1. A aksen ini menjadi A aksen di sini 7, min 1, dirotasi lagi dengan pusat O sejauh 180. Rumusnya min A, min B. Maka ini jadi min 7, min 1, min 7,1. Sorry nih ya, ini 90 min 90 derajat tadi ya. Tuh. Ya. 2 kali rotasi. Oke. Banyak latihan ya. Seperti pesan Bapak, sering lihat, sering dengar, sering gunakan, sering tulis, maka apa-apa yang kita pelajari akan kita ingat dalam tempo waktu yang lama. Tetap semangat. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu mampu belajar walaupun dari jarak yang jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.